Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali jumpa bersama kami Kang Leganis. Dan pada malam hari ini kita nggak seperti biasa. Kita cuma bikin podcast. Tapi sebelumnya salam sejahtera dulu nih buat penonton di mana saja Anda berada. Tetap kami minta dukungannya dengan menekan tombol subscribe, lonceng, dan jangan lupa komennya biar semakin bertambah masukan ataupun saran buat kami biar menuju lebih baik lagi. Dan pada malam hari ini saya pengen bercerita sedikit pengalaman itu perihal pengobatan yang pernah saya alami. Kejadian ini sih cukup lama, hampir setahun yang lalu, tapi ya lumayan cukup tegang juga gitu. Jadi awal ceritanya seperti ini. Jadi ini kita punya teman. Nah, kebetulan teman ini abangnya sakit. Nah, tapi karena pada waktu itu abangnya teman saya ini yang sakit ini sedang dipegang sama orang lain, bisa dikatakan paranormal lah, bisa dipegang sama paranormal lain. Ya kita cuma dengar ceritanya aja kalau temen kita ini abangnya sakit. Tapi semakin lama dari abangnya teman saya yang sakit ini nggak ada perubahan tuh. Bahkan sampai sempat dibawa ke rumah sakit, sampai diagnosa rumah sakit ini nggak ada penyakitnya, akhirnya nggak sempat dirawat dan dibawa pulang lagi. Nah, singkat cerita, abangnya teman saya ini sakitnya ini semakin parah. Jadi bukan semakin baik tapi semakin parah. Nah, sampai abangnya teman saya ini meninggal. Ya mungkin memang Allah sudah berkehendak bahwa usia abangnya teman saya ini sudah sampai di situ. Udah semua keluarga juga sudah ikhlas menerima itu saat meninggalnya dari abangnya teman saya ini. Cuma yang bikin saya sampai bercerita ini. Jadi awal bermulanya seperti itu dari kejadian dari pertamanya. Nah, dari cerita yang bikin menariknya seperti ini. Jadi biasa kalau di tempat kami ini kalau ada yang meninggal itu ada acara tahlilan. Nah, pas pada waktu malam ketiga tahlilan itu, si paranormal yang tadinya memegang abangnya teman saya ini nelpon lagi, minta uang sebesar 2 juta kalau nggak salah pada waktu itu. 2 juta nelpon teman saya ini dengan alasan buat menyempurnakan kematian abangnya gitu. Ya, akhirnya teman saya ini bingung, kok abang saya sudah meninggal dan sekarang sedang dalam keadaan sudah ditahlilin malam yang ketiga, kok orang ini masih nelpon minta uang dengan alasan mau menyempurnakan gitu. Kayak teman saya ini nggak langsung
nggak langsung ngasih uang gitu aja, transfer uang gitu aja. Teman saya ini akhirnya datanglah ke rumah saya, pada waktu itu saya ingat malam, sekitar udah jam 11 malam lah, jam 11 malam dia datang, dia cerita perihal yang tadi itu. Si paranormal itu minta uang dengan alasan buat mau menyempurnakan kematian ataupun jasadnya si abangnya teman saya ini. Dan teman saya juga sempat cerita bahwa sebelum abangnya meninggal ini, dalam proses pengobatan itu memang nggak jauh dari namanya uang, dari kisaran mulai dari 1 juta itu sampai bahkan ya lebih lah gitu. Dan bagi teman saya, dia bilang nggak jadi masalah buat, kalau memang buat pengobatan ataupun kesembuhan abangnya ya dia nggak jadi masalah, ikhlas saja. Cuma ini yang jadi masalah, abangnya ini udah meninggal kok masih dipintain duit, ini kan jadi pertanyaan. Itu itu kan jadi pertanyaan teman saya. Nah terus dia bercerita, gimana, bener nggak? Ya kalau menurut akhirnya saya jawab, ini bohong, ini permainan, saya bilang. Terus gimana solusinya nih? Udah kita paranin aja. Udah. Akhirnya teman saya bilang, paranin bang, gimana? Ya udah, kalau misalnya memang perlu kita paranin, tapi kita bukan maranin artinya buat marah-marah ataupun gimana gitu. Kita cuma buat mempertanyakan lebih jelas lagi gitu. Kok orang udah meninggal masih dipintain duit dengan alasan katanya mau menyempurnakan gitu, kan bingung. Tapi ya udah, kita berunding, sebelum kita berangkat kita juga sempat berunding dari teman saya ini, terus ada juga orang tuanya juga, ada juga temennya, kita berunding. Jadi kita berniat buat datang ke si orang normal itu, ya bukan tujuan buat marah-marah ataupun gimana, itu cuma sekedar memastikan arti kata nih buat apa gitu. Orang udah meninggal, udah dalam proses, sudah dalam di tahlil 3 malam ini kok masih dipintain duit, alasannya buat menyempurnakan. Nah itu. Nah akhirnya singkat cerita kita berangkat, kalau nggak salah itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam kita berangkat, saya, teman saya, ada sekitar 5 orang atau 6 orang lah, itu saya agak sedikit pakainya 6 orang lah. Berangkat, setelah kita nanya, hampir akhirnya ketemu juga, karena memang, dan kita agak kesulitan. Kita udah tahu rumahnya si paranormal ini, kita agak kesulitan buat ngebangunin, karena kita udah ketok berapa kali, kita udah kasih salam, kita sampai kita kasih salam sampai suara kita kerasin, tapi nggak juga bangun. Pokoknya kita cukup agak kesulitan, hampir berapa menit lah tapi tetap kita berusaha biar gimana kita harus ketemu sama si paranormal ini gitu. Ada sekitar 15 menit, 15 menit kalau kita ketok-ketok dan kita salam pun, sampai kita suara kita kerasin, dan bahkan sampai ada beberapa tetangga ya pun yang mungkin merasa curiga ataupun merasa terganggu, ya kita sampai keluar sampai memperhatikan kita gitu. Akhirnya kita jelasin kita pengen datang ke tempat ini, ya udahlah. Akhirnya keluar juga kan, bangun, dijawab waalaikumsalam. Nah, dia agak sedikit kaget memang, agak atas kedatangan teman saya ini, karena dia udah tahu itu keluarga bekas pasiennya yang almarhum. Cuma anehnya kok datang bawa rombongan gitu, tapi tetap kami dipersilakan masuk.
Kita dipersilahkan masuk. Ya, singkat cerita, dia bertanya ada apa gitu. Kayak teman saya ini dia langsung to the point. Nah kebetulan juga saya lupa cerita dari awal bahwa paranormal ini adalah seorang ibu-ibu, usianya sekitar 50-an lah, hampir 50-an, karena dia posisi karena kalau kita lihat itu lebih tua dia daripada saya, hampir 50-an. Nah, ini ibu-ibu sampai dia tanya ada apa ini gitu. Lalu teman saya itu jawab gini, Bu, saya mau tanya langsung nih, tadi sore ibu kan WA saya, WhatsApp saya minta uang, katanya buat alasan buat nyempurnain kematian abang saya. Jujur aja Bu, saya ini bukan nggak mau ngasih ke ibu. Ini teman saya yang bercerita nih, kita masih jadi pendengar aja, kita masih jadi pendengar. Saya bukan nggak mau ngasih ibu, bukan nggak mau transfer ibu, cuma yang jadi masalah yang dalam pemikiran saya, abang saya ini udah meninggal. Nah, saya memang nggak ngerti di bidang agama, tapi setahu saya kalau orang udah meninggal itu ya putus hubungan, karena langsung masuknya ke apa sih, kalau ada yang namanya siksa kubur ataupun sidang dalam kubur lah, singkat kayak gitu. Nah, memang teman saya bercerita gitu, saya memang nggak ngerti dalam hal agama, tapi setahu saya itu kalau orang udah meninggal ya udah putus hubungan, nggak ada yang namanya istilah disempurnakan. Nah, kok ibu tiba-tiba WhatsApp saya minta uang dengan alasan buat menyempurnakan abang saya, kan saya bingung. Nah, ya itu masih pertanyaan, itu masih teman saya masih bertanya, cuma kita ini masih kayak saya ini masih jadi pendengar, saya diam aja. Terus ibu itu jawab, dia bilang kalau saya cerita kalian semua nggak akan paham dengan dunia spiritual. Itu si ibu cerita gitu, kalian tuh nggak akan paham tuh, karena saya buat menyempurnakan jasadnya abang sampean itu, saya butuh uang, butuh dana, karena saya butuh semacam apa sih dia bilang pada waktu itu, semacam kayak apa syarat lah gitu. Jadi dia harus beli namanya dia harus beli kembang ataupun kemenyan ataupun apalah itu cerita dia gitu, dan butuh biaya sekian gitu. Dan dia pun acara penyempurnaannya itu dia bilang nggak di sini, nggak di rumah dia, makanya dia butuh biaya cukup gede ya, karena bagi orang biasalah, bagi orang umum seukuran ekonomi seperti kita itu uang 2 juta itu lumayan besar. Dia bilang makanya saya sampai butuh uang sekian itu, karena acaranya bukan di sini tapi di Gunung Kawi, dia bilang. Itu pun melalui sama guru saya itu. Nah, setelah si ibu itu cerita, baru saya buka pokal, saya bilang, Bu, bener itu mau disempurnain gitu. Iya, dia bilang itu. Lah, kalau orang udah meninggal apa yang mau disempurnain, Bu? Yang namanya orang meninggal ya udah putus hubungan dengan yang namanya saudara atau apapun itu. Cuma yang bisa ya cuma doa-doa dari kita, saya bilang gitu. Cuma si ibu itu tetap ngebantah, kalian ini nggak akan percaya, nggak akan tahu kalau saya ceritain pun kalian ini semuanya nggak akan paham. Sampai saya bilang, lah nggak paham seperti apa, Bu? Saya bilang dunia gaib itu jadi cerita lah pokoknya bla 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 bla, itu memang yang menyimpang dari yang selama ini saya tahu lah itu, karena saya pikir itu cuma karangan semata-mata dia. Sampai saya bilang, udahlah Bu, sekarang gini aja, apapun alasan ibu, saya minta, saya mewakili saya ini waktu itu saya bilang, saya mewakili keluarga teman saya ini, mulai saat ini, mulai detik ini, mulai jam ini, ibu putus hubungan sama teman saya.
dan jangan pernah minta uang lagi dengan alasan apapun, saya bilang gitu. Nah ibu itu kan agak sedikit ngotot, dia bilang ya saya nggak jadi masalah, sekarang saya nggak dikasih uang saya nggak jadi masalah, saya putus hubungan pun sama keluarga ini saya nggak jadi masalah, cuma nanti tanggung sendiri akibatnya. Wah, kan saya jadi balik makin penasaran lagi. Saya tanya, akibat seperti apa bu? Loh, aduh, ini akibat seperti apa bu? Kok ibu mau ngancem atau kayak gimana? Saya bilang itu. Cuma dia bilang, saya bukan ngancem, karena apa? Kalau ini nggak disempurnakan, ini bisa bahaya. Itu dia berucap seperti itu. Lalu saya bantah lagi, bahayanya seperti apa bu? Saya bilang, yang namanya bahaya itu kita nggak bisa, nggak semudah itu kita bisa ngomong bahaya. Nah kalau ibu bilang itu ngomong bahaya itu seperti apa? Tapi pada waktu itu si ibu itu nggak cerita dia bilang bahaya seperti apa, cuma dia bilang bahaya. Cuma tetap saya bilang, pokoknya apapun alasan ibu, mulai detik ini ibu putus hubungan dan nggak ada yang namanya minta uang dengan alasan apapun itu. Nah si ibu itu tetap ngotot. Cuma ada salah satu teman saya, arti bahkan bukan teman, bahkan dia hampir istilahnya abang seperguruan saya lah, karena saya merasa memang kemampuan beliau lebih di atas saya. Jadi tetap aja dia jadi pendengar. Dia malah kepancing emosi si ibu ini, sampai sempat ada kalimat mau ditantang dalam bentuk acara dalam bentuk istilahnya bukan ditantang dalam keadaan fisik ya, tapi ditantang istilahnya kalau kita tuh perang gaib gitu. Cuma saya tahan, saya bilang jangan diam. Kita datang ke sini bukan tujuan kita mau gimana, kita cuma minta si ibu ini putus. Akhirnya yang tadinya saya bilang abang seperguruan saya ini udah mau pancing emosi, udah akhirnya dia diam lagi. Nah si ibu ini tetap ya banyak lah dia ngomong banyak gini. Cuma saya nggak tanggapin, cuma sampai saya bilang udahlah, ibu mau ngomong masalah apapun, mau dengan alasan apapun, mau spiritual berjenis kayak gimana pun, saya nggak peduli. Yang penting ibu titik, jangan pernah kayak lagi teman saya ini, apalagi dalam alasan minta duit atau minta uang lah, alasan apapun itu. Orang udah meninggal masih dipintain duit ya, sampai selain saya bilang pengobatan kok kayak begitu. Emang saya sampai sempat mengucap kayak gitu, pengobatan macam apaan kayak gini, dikit-dikit duit itu. Kalau masalah kesembuhan ya kita memang yakin dan percaya sembuhnya itu punya Allah. Siapapun orang yang nggak bisa menjamin kesembuhan, maupun dia dokter spesialis apapun, orang sakit jantung mau dokter spesialis apapun, dia nggak bisa menjamin kesembuhan. Cuma dia berusaha agar pasien ini bisa tertolong. Masalah sembuh atau tidak itu tetap punya Allah, kita percaya dengan itu. Tapi bukan berarti si pasien ini dipermainkan dengan cara dikit-dikit uang. Sekarang kita kalau pikir secara logika ya, dokter kita bicara masalah real ya, dokter ataupun rumah sakit wajar aja kita dikenain kita perawatan jantung biayanya sekian juta, kita wajar aja, hampir saya bilang wajar. Karena apa? Obat untuk jantung itu memang bukan sesuatu yang murah, dan terkadang obat yang buat jantung itu istilahnya itu masih belanja sama dari luar negeri. Para dokter-dokter yang Indonesia itu masih belanja sama luar negeri, yang belanjanya itu pakai duit. Nah wajar aja kalau dikenain dulu, kalau buat si pasien itu pun dikenain biaya, wajar aja karena memang obatnya pun dia beli. Rumah sakit kita dikenain biaya, wajar aja karena kalau rumah sakit juga butuh pekerja, dia butuh gaji pekerja, butuh buat bayar obat, buat modal obat. Nah kalau bahasanya, kalau misalnya spiritual yang cuma dengan modal cuma kembang sama kemenyan itu kok bisa sampai 2 juta, itu kembang sama menyan apaan, kembang apa sampai harga 2 juta, itu kalau kita pikir secara logika seperti itu ya. Nah cuma itu
Itu sekilas pandangan dari saya, karena memang yang biasa saya jalani seperti itu. Nah, ini kembali ke situ tadi nih. Nah, si ibu ini tetap dia ngotot, akhirnya sampai dia ucap kalimat yang saya nggak pernah lupa. Si ibu itu bilang begini, 40 tahun saya megang orang sakit. Ini ucapan si ibu itu ya, 40 tahun saya megang orang sakit, gak pernah saya diteror seperti ini. Baru kali ini saya ngobatin orang sampai saya diteror seperti ini. Saya bilang, kita bukan neror Bu, kita cuma mastiin uang segitu, uang 2 juta buat penyempurnaan orang meninggal itu, saya bilang dari mana unsurnya. Saya bilang gitu. Ya, dengan wajah yang agak sedikit marah ya istilahnya, tapi tetap masih kita, dia si ibu ini dengan wajah yang agak sedikit emosi, yang saya bilang tadi, dia sampai berucap begitu, selama 40 tahun saya ngobatin orang, baru kali ini saya diteror seperti ini. Tapi tetap kita nggak tanggapin, dan inti udah setelah itu kita pulang. Nah, singkat cerita, kita permisi ya. Si ibu itu ada sempat ngucap yang nggak jelas lah, mungkin sedikit mungkin bahasa ngucap kecil, mungkin bahasa cacian atau makian tentang kita ini. Tapi saya cuma nggak dengar, saya nggak dengerin, saya nggak pedulin. Cuma tetap kita pamit pulang, selesai pulang. Nah, cuma sebelum pulang itu nih, teman saya ini kita udah arah pulang. Nah, kita masih kumpul di rumah teman saya nih, yang tadinya masih dalam keadaan habis selesai tahlilan kan. Nah, jadi kita masih dalam keadaan kumpul. Jadi ini cuma firasat dari yang saya bilang, persepuran saya ini udah ngasih gambaran ke saya gitu, hati-hati Bang gitu. Cuma saya bilang iya, dan kita juga udah ngerasa mulai nggak enak nih. Cuma kita diam sama teman saya ini ataupun sama keluarga teman saya, kita diam aja. Tapi kita udah ngerasa udah mulai aneh itu, kalau kita bilang kita udah mulai si ibu yang tadi udah mulai nyerang kita. Cuma kita tetap diam. Nah, tahu teman saya itu bilang sama saya, Bang, si ibu ini WA, dia bilang WA nya gimana? Jadi ini WA nya gini. Nah, itu saya diunjuk, saya sempat baca, dia WA nya seperti ini, saya ngancam yang 2 orang itu, Nah, coba kan udah kayak teman saya ini udah pasti berpikiran, karena si ibu itu kan bilangnya WA-nya itu dia mengancam yang 2 orang, ya kan, yang mengancam yang 2 orang itu. Nah, teman saya udah pasti berpikiran yang disebut 2 orangnya itu ya antara saya dan sama ya, abang seperguruan saya ini, udah pasti pikiran situ. Nah, dan sebelum si ibu itu WA pun, memang abang seperguruan saya ini udah mesen ke saya, dia bilang kan, hati-hati Bang, nih si ibu kayaknya nggak bakal tinggal diam gitu, kayaknya udah ngerasa nih. Nah, memang kita ngerasa gitu, tapi tetap kita nggak cerita sama teman saya bahwa sebetulnya dari pas arah pulang pun juga udah mulai diserang. Tapi insya Allah kita masih alhamdulillah gitu, kita masih bisa ngatasin lah gitu, walaupun dalam keadaan posisi kita itu posisi kita itu masih di atas motor. Sampai di motor itu alhamdulillah kita masih bisa ngatasin gitu. Bahkan sampai kalau dari abang perguruan saya sendiri bilang, dia sempat ngelihat pada waktu di jalan di motor itu, jadi yang lihat itu ada semacam kayak asap hitam gitu. Asap hitam itu sempat nyerang gitu. Jadi gimana ya, jadi bukan posisi kita nih naik motor itu, jadi bukan kita yang nabrak asap, tapi asap itu betul-betul seperti jalan kencang,
Nah jadi seperti asap hitam tebal itu, jadi sengaja memang mau menghantam kita gitu. Nah kebetulan yang dihantam itu dari yang saya bilang tadi itu abang seperguruan saya, seret. Jadi dia bilang kalau bukannya kalau misalnya kayak posisi asap hitam kita naik motor, bukan kita yang nabrak, tapi posisi kita naik motor ini tahu-tahu di depan itu posisinya sih agak tinggi, sekitar 4 meteran lah tinggi itu. Udah mulai nampak, kata dia, tahu-tahu asap hitam langsung set, langsung masuk menyerang abang perguruan saya. Tapi alhamdulillah masih bisa ditanganin. Makanya sampai pas kita sampai di rumah teman saya, dia langsung pesan gitu, hati-hati bang, nih si ibu ini udah nggak tinggal diam, kata dia gitu. Ya kita juga udah mulai waspada lah. Nah setelah udah gitu kita pamit pulang nih. Kita pamit pulang dari rumah teman saya. Kita sama abang seperguruan saya ini pulang. Kita pulang. Nah itu saya sengaja nih, karena jujur kalau saya sendiri masih khawatir gitu, karena biar gimana pun juga yang namanya goib itu terkadang kita nggak bisa anggap remeh ya. Arti kata kita nggak bisa anggap remeh itu ya, kita nggak bisa meremehkan begitu saja, walaupun kita bisa juga itu. Makanya saya nggak pulang, tapi saya langsung ikut ke rumah abang perguruan saya ini, ke rumah dia. Dan karena memang pada waktu itu dia juga sempat berpesan, jangan tidur dulu bang, udah kita di sini dulu karena takutnya ada serangan lagi nih, seperti dia bilang gitu. Ya kita khawatirkan ada serangan lagi. Ya udah. Nah kita sampai di rumah, tapi kita nggak masuk ke dalam. Artinya abang seperguruan saya pun sampai di rumah, dia nggak tok-tok pintu, nggak ngebangunin istrinya, tapi kita tetap duduk di luar gitu. Nah kita udah antisipasinya, waspadanya nih, si ibu ini udah nggak tinggal diam, karena dari tadi aja dari di jalanan kita udah diserang. Nah itu sekisaran ada 15 menit ya, kita lagi ngobrol ya, walaupun ngobrol juga, tapi yang saya bilang tadi, kita dalam keadaan waspada karena kita tahu dari si ibu ini udah tinggal diam. Sekisaran 15 menit tahu-tahu nih ada suara suara seperti suara petir jeger, itu suaranya kenceng. Saya nggak tahu kalau antara karena posisi itu kalau nggak salah hampir sekitar jam 1 malam lah, jam 1 malam lah. Saya nggak tahu para tetangga ada yang dengar ataupun tidak, tapi itu suara itu cukup kencang, jeger, dan saya berdua ini sama abang seperguruan saya ini dengar gitu. Makanya kita nggak tahu nih kalau tetangga yang lain pada dengar ataupun tidak, ya nggak tahu. Cuma itu suaranya benar-benar keras banget, suaranya sampai jeger gitu. Terus langsung abang seperguruan bilang, bang udah bang, siap-siap bang gitu. Udah, alhamdulillah bang nggak nyampe. Nah terus gimana? Ya udah aman gitu. Nah jadi kalau dari cerita abang seperguruan saya ini, suara kencangnya itu, suara jegernya itu hantaman dari si ibu tadi mau nembus dinding pageran kita ini, nggak tembus. Jadi efeknya itu sampai suara kejeger gitu udah. Nah sampai pas sudah suara ngejeger itu udah selesai, setelah beberapa menit dari abang seperguruan saya juga udah meditasi, langsung telusuri, udah aman. Udah, akhirnya saya pulang, saya izin pulang. Ya udah kalau gitu saya pulang bang gitu. Udah aman nih bang, aman, udah aman, udah pulang. Saya pulang udah sekitar jam setengah 2 pagi tuh saya pulang ke rumah. Alhamdulillah memang saya pulang ke rumah aman sampai besok pagi. Besok paginya langsung saya ditelepon nih sama abang seperguruan saya.
Dia bilang ini apa ke rumah bang, bisa nggak? Kata saya gini, masih aman, ada apa emang nih pagi-pagi? Udah bang, ke rumah aja. Saya ditelepon sama abang saya abang suruh saya pagi-pagi suruh datang. Saya bilang, emang ada apa di pagi-pagi saya disuruh datang? Udah bang, sini aja gitu. Udah, saya datang kan, saya sampai rumah itu. Nah itu cerita, abang tahu nggak yang suara semalam ngejeker itu? Saya bilang, apaan? Nah itu, nah kan di depan rumah abang saya ini ada pohon paya. Memang pohon paya itu belum gede, masih belum berbuah lah, tapi dia udah cukup gede, tapi memang belum berbuah. Jadi ukurannya masih tanggung lah. Itu spontan pagi itu juga pohon itu langsung layu. Dan ternyata rupanya yang semalam suara ngejeger itu pengen nebus pageran kita itu nggak tembus, efeknya itu kena kehantam pohon paya. Pohon paya itu pagi itu juga pohon paya itu layu, dan nggak sampai hari berikutnya sorenya pohon paya itu langsung kering. Udah sehari kemudian pohon paya itu mati. Nah udah, jadi di situ kesimpulannya bahwa dunia gaib itu memang seperti itu. Jadi makanya sering dimanfaatkan sama dukun ya, bahasa kita ini dukun, sering dimanfaatkan sama dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, yang dikit-dikit duit, dikit-dikit uang. Kita nggak mau nafi kalau kita juga memang butuh uang, tapi kalau kita selalu membebani pasien dengan sedikit-dikit uang, ya itu kan kesian juga. Nah jadi cukup sekian cerita saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan ada yang bisa kita ambil hikmah dari cerita saya. Ya, makanya cuma pesan saya, kalau kita buat siapapun dimanapun, kalau yang namanya sakit, kita berobat itu kemana aja boleh. Mau ke dokter, mau ke tabib, boleh kemana juga kita bersyariat, kita berusaha mencari kesembuhan penyakit kita. Tapi hati-hati, sekarang banyak dukun-dukun yang selalu dikit-dikit duit, nah itu yang mesti diwaspadain aja ya. Dari saya Jabar Sidik mengucapkan terima kasih buat sobat semua yang telah subscribe, dan yang belum saya mohon bantu subscribe-nya dan menekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa like dan komennya biar nambah masukan dari kami gitu, buat nambah masukan buat kami. Dan akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.